Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Apa kabar? Baik, Bu. Yakin? Baik. Baik, Bu. Siapa yang nggak hadir? Sarah, Bu. Satu aja? Iya, Bu. Sehat semua nih? Sehat, Bu. Ada yang sakit gigi? Ada yang sakit hati? Oke, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Doa dulu ya. Siapa kemarin yang ditugaskan pimpin doa? Nah, ayo berdoa, temennya diajak berdoa, Lip. Ayo, teman-teman. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal. Kita siap-siap mau tepuk pembangkit semangat. Sudah? Masih ingat? SDIT Muslimat tepuk tangan. SDIT Muslimat tepuk tangan. SDIT Muslimat beriman dan bertakwa. SDIT Muslimat memang oke. Yes, yes. Oke, selanjutnya tepuk semangat. Mantap. Supaya nasionalismenya terjaga, yuk sama-sama nyanyi. Sebelumnya ini yang mau kita nyanyikan lagunya, judulnya Bangun Pemudi Pemuda. Bangun Pemudi Pemuda, harus pemudi duluan ya. Lady the first, perempuan yang pertama kali. Itu ciptaan dari siapa, ini dibaca ciptaannya? Siap? Siap nyanyinya? Oke. Bangun pemudi pemuda Indonesia, sama satu musik singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Suri tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Mantap semuanya. Silakan duduk. Oke. Coba kita ingat kembali sebelumnya sudah pernah saya
gambar. Nah, saya gedein dulu. Nah, oke. Apa yang terlihat dengan gambar yang pertama? Apanya yang sepi? Jalanannya kayak apa itu? Ruwet nggak? Bertingkat enggak? Tapi sepi. Kenapa sepi? Nggak ada yang lewat. Kalau misalnya ada yang lewat, kira-kira kalau jalanannya kayak gini enak nggak? Bisa kayak Valentino Rossi ya, ngebut. Karena apa? Lancar, tidak ada hambatan. Sekarang yang satunya. Macet. Siapa yang pernah merasakan lewat di jalanan macet? Enak nggak? Sampai minggu. Hah? Sampai dia kencing di botol? Iya, karena nggak tahan ya. Itu kalau macet kayak gitu pas pengen buang air besar, pengen buang air kecil, yang terjadi. Ya kalau yang laki-laki bisa buang air kecil di dalam botol, bagaimana kalau buang air besar? Apakah bisa di dalam botol? Apa kaitannya? Kalau pembuluh darah kita lancar, kayak jalanan yang di sebelahnya itu, semuanya juga akan oke. Tapi kalau macet, wah bahaya. Kira-kira apa saja yang bisa bikin pembuluh darah macet? Nah, itu nanti kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Nah, itu takut ya. Nah, ini tujuan belajar kita hari ini. Jadi nanti setelah belajar, kita menyimak penjelasan dari saya, juga menonton video pembelajaran. Nanti kamu diharapkan berdiskusi dengan temanmu dan bisa menemukan apa saja fungsi organ peredaran darah dan apa saja hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan organ peredaran darah. Terus membuat pantun yang maknanya nasihat tentang cara menjaga organ peredaran darah. Bantu gue Fris bacain pantunnya nih. Apa tadi? Nanti Rasisa nanti. Sekarang Raquel dulu. Ayo. Rupanya gunanya organ peredaran darah itu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Pantas saja kalau organ peredaran darahnya macet, maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi tubuh kita. Karena oksigen kan fungsinya membakar sari-sari makanan untuk menghasilkan tenaga. Sama tuh kayak di rumah kamu. Misalnya gasnya mati atau gasnya habis, mamanya nggak bisa masak, akibatnya lapar deh, bahaya. Nah, selanjutnya supaya nanti bisa membuat pantun tentang organ peredaran darah, bagaimana cara menjaga kesehatannya, kita simak dulu videonya. Di dalam kelompoknya boleh ya? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Disimak. Boleh dicatat yang Dapat perlu dicatat. digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Ini adalah salah satu contoh pantun. Mari kita baca pantun berikut ini. Bermain di taman dengan aku, bersama teman naik juga cungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Ciri-ciri pantun. Ciri yang pertama yaitu satu bait pantun terdiri atas 4 baris, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Ciri-ciri yang kedua yaitu setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Mari kita hitung jumlah suku kata pada baris yang pertama. Bermain di taman dengan aku. Maka baris tersebut terdiri dari
dari 10 suku kata. Nah adik-adik, untuk membuat pantun, jumlah suku kata pada setiap barisnya tidak boleh kurang dari 8 ataupun tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Ciri-ciri pantun yang ketiga yaitu bersajak, berpola, atau berima ABAB. Nah adik-adik, pantun berikut ini memiliki rima atau bersajak ABAB. Rima adalah persamaan bunyi di akhir baris. Bunyi akhir pada baris pertama harus sama dengan bunyi akhir pada baris ketiga. Baris pertama dan ketiga kita beri simbol A. Nah, pada pantun berikut ini, baris pertama dan ketiga diakhiri dengan bunyi ur. Jika baris pertama diakhiri dengan bunyi ur, maka pada baris ketiga juga harus diakhiri dengan bunyi ur. Selanjutnya, bunyi akhir pada baris kedua harus sama dengan bunyi akhir pada baris keempat. Untuk baris kedua dan keempat, kita beri simbol B. Nah, pada pantun berikut ini, baris kedua dan keempat sama-sama diakhiri dengan bunyi it. Jika baris kedua diakhiri dengan bunyi it, maka pada baris keempat juga harus diakhiri dengan bunyi it. Selanjutnya, ciri-ciri pantun yang keempat yaitu terdiri dari dua bagian, bagian sampiran dan bagian isi. Baris pertama dan kedua kita sebut sampiran, baris ketiga dan keempat kita sebut dengan isi. Nah adik-adik, bagian sampiran tidak memiliki makna. Sampiran hanya sebagai pengantar dan tidak berkaitan dengan bagian isi. Nah, sedangkan baris isi merupakan tujuan dari pantun. Jadi, makna pantun terletak pada bagian isi. Menanam bunga bersama mama, tanam di pot, dibuat bonsai. Bekerja samalah dengan sesama, agar pekerjaan cepat selesai. Perhatikan mana bagian Soal latihan yang sampiran dan pertama, isinya. apa sampiran pada pantun tersebut? Masih ingat kan adik-adik? Sampiran terletak di baris pertama dan kedua. Berarti sampiran pada pantun tersebut adalah menanam bunga bersama mama, tanam di pot, dibuat bonsai. Pertanyaan yang kedua, jelaskan isi atau makna pantun tersebut. Nah adik-adik, isi atau makna pantun terletak di baris ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat berbunyi, bekerja samalah dengan sesama agar pekerjaan cepat selesai. Jadi, isi atau makna pantun tersebut yaitu anjuran bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Pantun yang kedua, minumkah selagi hangat, tambah gula, boleh juga. Kawan semua, selalulah ingat, kesehatan sangatlah berharga. Soal berikutnya, jelaskan isi atau makna pantun tersebut. Maknanya. Isi atau makna pantun terletak di baris ketiga dan keempat. Jadi, makna pantun tersebut adalah anjuran agar selalu ingat bahwa kesehatan itu sangat berharga. Apakah ada pertanyaan terkait video yang tadi barusan disampaikan? Siapa yang mau bertanya? Tuh diputar-putar. Sudah paham bagaimana cara menentukan sampiran, kemudian isi dari sebuah pantun, juga memaknai isinya, itu maknanya apa? Sudah paham semua? Yakin kalian bertanya? Berarti sudah bisa nih kasih. Oke, sekarang untuk video selanjutnya ya. Video selanjutnya konsentrasi, terutama dengan kelompoknya masing-masing. Diperhatikan penjelasan tentang video selanjutnya. Sebelum kita ke
tentang peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Nah, yang perlu ditulis boleh ditulis. Sistem Yang peredaran perlu darah adalah disimak. mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 tulang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Fungsi serambi kiri yaitu mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Perhatikan, serambi kiri. Fungsi Fungsinya bilik kiri yaitu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi serambi kanan yaitu mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Fungsi bilik kanan yaitu memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit dan tampak kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, arteri hanya memiliki katup pada jantung, sedangkan vena memiliki banyak katup. Perbedaan yang terakhir, denyut nadi pada arteri dapat kita rasakan dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga, sedangkan denyut nadi pada pembuluh balik tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan sampai di serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi kiri. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah.
Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, sedangkan trombosit adalah keping darah. Berikut ini merupakan beberapa fungsi darah. Perhatikan. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, sedangkan eritrosit mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit atau sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, trombosit atau keping darah berfungsi menutup luka. Oke, sampai yang ini, apa ada yang mau ditanyakan dari penjelasannya tadi? Ada nggak? Yakin? Ketua kelompok mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada tidak? Nggak ada. Oke, beneran nggak ada. Kalau nggak ada berarti Bu Evin yang akan bertanya. Oke, teman-teman, nanti saya kasih ini namanya LKPD ya, lembar kerja peserta didik bolak-balik ya. Setelah tadi kita sudah menonton video tentang fungsi fungsi dari 3 organ dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, nanti selanjutnya kita akan mendiskusikan kalau ketiga organ tadi mengalami gangguan, apa saja penyebabnya, apa saja faktor penyebabnya. Nah, itu namanya diskusi mencari penyebabnya. Ketua kelompoknya tadi sudah saya kasih tahu, yang kelompok ini kita sebut kelompok 1. Ketua kelompoknya Zahra. Kelompok 2, ketua kelompoknya siapa tadi? Nurasisa. Kelompok 3, ketua kelompoknya Keke. Nah, kelompok 1 tadi ada yang tugasnya sebagai sekretaris. Siapa tadi? Chandra. Kemudian kelompok 2, ketua sekretarisnya tadi siapa? Saka. Yang kelompok ini sekretarisnya? Ali. Oke. Sudah paham tugasnya masing-masing? Paham? Ketua kelompok, tugasnya apa ketua kelompok? Anak buahnya nanti dibawa berdiskusi. Dipastikan semua anak buahnya berkontribusi atau berperan dalam diskusinya. Kemudian sekretaris tugasnya apa? Mencatat jawabannya supaya LKPD tetap aman. Hasil diskusinya jangan langsung di sini, tapi dibuat dulu oret-oretannya, ya. Kemudian satu lagi ada peran satu lagi apa? Juru bicara. Juru bicara itu nanti kalau pas maju semua ke depan presentasi, juru bicaranya bertugas menyampaikan hasil diskusi yang ditulis di sini, dibacakan. Ya, siap? Siap. Iya, saya bagikan dulu. Jangan dikecek-kecek robek ya, dibagikan dulu. Lalu video yang saya putar ini semua anggota kelompoknya menyimak ya. Coba salah satu dibaca dulu judulnya apa ini? Disimak ya, karena itu nanti adalah jawaban yang harus kamu tuliskan pada LKPD. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Tahukah kamu, organ peredaran darahnya juga dapat mengalami gangguan? Wah, kenapa organ peredaran darah kita dapat mengalami gangguan? Gangguan pada organ peredaran darah dapat disebabkan karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat. Faktor keturunan, orang tua yang mengalami kelainan jantung akan memiliki potensi menurunkan kelainan jantung pada anak-anaknya. Rokok dan alkohol, rokok dan alkohol mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh sehingga tidak baik untuk dikonsumsi.
terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Makanan berlemak dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, termasuk obesitas. Kebiasaan makan makanan cepat saji, banyak kalori, tetapi kandungan gizinya sedikit, sehingga tidak baik bagi tubuh. Terinfeksi zat kimia beracun. Makanan instan juga mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus, lama-kelamaan akan menimbulkan gangguan pada organ tubuh. Faktor penyakit yang diderita seseorang apabila tidak ditangani dengan benar malah akan menimbulkan penyakit lain. Misalnya, penyakit darah tinggi dapat menimbulkan penyakit stroke apabila tidak ditangani dengan benar. Kurang beristirahat. Istirahat yang cukup sangat diperlukan bagi tubuh kita. Jangan memaksakan tubuh untuk bekerja tanpa beristirahat. Misalnya, belajar sampai larut malam, sampai lupa makan dan lupa istirahat. Kurang berolahraga. Olahraga sangat penting bagi tubuh. Olahraga dapat melancarkan peredaran darah kita. Oke, cukup atau perlu saya ulang untuk materi diskusinya? Sekarang silakan LKPD-nya dilihat. Oke, sekarang silakan LKPD-nya dilihat. Ya, ini LKPD-nya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah mengisi nama anggota kelompok. Silakan sekretaris ditulis nama anggota kelompoknya. Yang nomor 1 berarti ketua, nomor 2 sekretaris, nomor 3 juru bicara, selanjutnya anggotanya. Ayo ditulis, lengkapi dulu sebelum diisi. Kemudian mulai didiskusikan. Yang pertama mulai didiskusikan ya. Mengapa organ peredaran darah kita bisa mengalami gangguan?
Penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Tahukah kamu organ peredaran darahmu juga dapat mengalami gangguan? 2. Mengapa organ peredaran darah kita dapat mengalami gangguan? Gangguan pada organ peredaran darah dapat disebabkan karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat. Faktor keturunan, orang tua yang mengalami kelainan jantung akan menurunkan kelainan jantung pada anak-anaknya. Rokok dan alkohol, rokok yang mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh sehingga tidak baik untuk konsumsi. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Makanan berlemak dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit termasuk obesitas. Kebiasaan makan makanan cepat saji. Makanan cepat saji mengandung banyak kalori, tetapi kandungan gizinya sedikit sehingga tidak baik bagi tubuh. Zat infeksi, zat kimia beracun. Makanan instan juga mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus, lama-kelamaan akan menimbulkan gangguan pada organ tubuh. Faktor penyakit yang diderita seseorang apabila tidak ditangani dengan benar, Allah akan menimbulkan penyakit lain. Misalnya, penyakit darah tinggi dapat menimbulkan penyakit stroke apabila tidak ditangani dengan benar. Kurang beristirahat. Istirahat yang cukup sangat diperlukan bagi tubuh kita. Jangan memaksakan tubuh untuk bekerja tanpa beristirahat. Misalnya, belajar sampai larut malam sampai lupa makan dan istirahat. Kurang berolahraga. Olahraga sangat penting bagi tubuh. Olahraga dapat melancarkan peredaran darah kita. Sudah yang pertama, bagian pertamanya sudah. Lanjutkan dengan part keduanya. Bagian belakangnya LKPD-nya. Oke. Bagian belakang LKPD-nya dibaca. Jadi dari 8 faktor tadi, kamu harus menyimpulkan 3 hal utama yang dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Nah, 2 berarti 2, maaf, bukan 3, 2 aja. Iya, 2 aja. Coba boleh disimak ulang isi videonya. Dia udah ungkapkan di depan. Tidak cukup. Kurang istirahat. Lupa makan karena Penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Boleh disimak lagi. Tahukah kamu organ peredaran darahmu juga dapat mengalami gangguan? Coba didengarkan. 2. Mengapa organ peredaran darah kita dapat mengalami gangguan? Gangguan pada organ peredaran darah disebabkan karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat. Berapa itu? Faktor keturunan, orang tua yang mengalami kelainan jantung akan menurunkan kelainan jantung kepada anak-anaknya. Rokok dan alkohol, rokok dan alkohol. dapat disebabkan tidak pertama. Oke, nanti diskusinya dilanjutkan habis sholat. Sekarang dirapikan dulu, nanti kita lanjutkan
azan habis sholat ya. Bisa ya? Oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yuk, capek kan? Tapi baik-baik aja semua kan? Supaya lebih semangat, berdiri dulu semuanya. Berdiri, tepuk semangat dulu yang bagus berdirinya. Tepuk semangatnya, tepuk SD IT Muslimat dulu. SD IT Muslimat memang. Tepuk semangat. Mantap. Oke, supaya lebih semangat lagi, yuk kita nyanyikan lagi lagu nasional yang ini. Masih ingat nadanya? Berdiri. Iya siapa? Ciptanya ibu Sonia, bendera merah putih. Ayo, Lek. Yang kedua, ada buah liriknya. Oke, mantap semuanya. Silakan yuk. Oke, selanjutnya kita mau ingat kembali materi diskusi kita itu tentang faktor penyebab terjadinya gangguan peredaran darah. Saya putar ulang videonya. Semua kelompok silakan disiapkan LKPD yang akan kita presentasikan. Oke, Penyebab silakan. gangguan pada organ peredaran darah. Siapa yang belum siap materinya? Tahukah Sudah kamu, selesai semua? organ peredaran darahmu juga dapat mengalami Bantunya gangguan. sudah? Dicek Dua, ulang kali-kali mengapa ada organ yang peredaran bergejala. dapat mengalami gangguan? Pasur. Gangguan pada organ peredaran darah dapat disebabkan karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat. Faktor keturunan, orang tua yang mengalami kelainan jantung Apa aja lagi kurang kok memang? menyebabkan kelainan jantung pada anak-anaknya. Rokok dan alkohol, rokok dan alkohol Ayo dicek lagi LKPD yang dua sebelum siap dipresentasikan. konsumsi. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Makanan berlemak dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit termasuk obesitas. Body shape. Kebiasaan makan makanan cepat saji. Makanan cepat saji mengandung banyak kalori, tetapi kandungan gizinya sedikit sehingga tidak baik bagi tubuh. Terinfeksi zat kimia beracun. Makanan instan juga mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus selama kelamaan akan menimbulkan gangguan pada organ tubuh. Faktor penyakit. Penyakit yang diderita seseorang apabila tidak ditangani dengan benar malah akan menimbulkan penyakit lain. Misalnya, penyakit darah tinggi dapat menimbulkan penyakit stroke apabila tidak ditangani dengan benar. Kurang beristirahat. Istirahat yang cukup sangat diperlukan bagi tubuh kita. Jangan memaksakan tubuh untuk bekerja tanpa beristirahat. Misalnya, belajar sampai larut malam sampai lupa makan dan lupa istirahat. Siap dipresentasikan. Kurang Tidak ada yang ketinggalan. olahraga saat
jangan percaya lagi. Ya, sesuai dengan urutan ya. Kelompok pertama di sini, kelompok kedua, kelompok ketiga. Oke, silakan bawa selembar LKPD-nya maju ke depan. Nanti dibacakan. Teman-teman yang lain bagaimana? Kita apresiasi, disimak. Penjelasan temannya disimak. Ya, sebentar. Silakan yang nyaring. Kelompok 1, nama anggota kelompok 1 Zara, 2 Chandra Kirana, 3 Raihan, 4 Sabrina, 5 Rasya. Oke, yang lain disimak ya. Bacakan. Yang pertama, soalnya dibaca dulu. Diskusikan dengan teman kelompokmu hal-hal yang merupakan penyebab organ darah manusia mengalami gangguan. Kemudian tuliskan hal tersebut dengan cermat pada kolom berikut. Faktor penyebab gangguan peredaran darah adalah 1. Faktor keturunan orang tua yang mengalami kelainan jantung memiliki potensi menurunkan kelainan jantung kepada anak-anaknya. 2. Rokok dan alkohol. Rokok dan alkohol mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh sehingga tidak baik untuk dikonsumsi. 3. Terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak. 4. Kebiasaan makan makanan cepat saji. Junk food, makanan cepat saji mengandung banyak kalori tetapi kandungan gizinya sedikit sehingga tidak baik bagi kesehatan. 5. Terinfeksi zat kimia beracun dari makanan kemasan seperti Indomie, saus, ciki, dan snack. 6. Faktor penyakit hipertensi dapat menyebabkan hipotensi, stroke, leukemia, kelebihan sel darah putih. 7. Kurang istirahat, lupa makan karena asik bermain atau belajar. 8. Kurang berolahraga. Diskusi tentang faktor penyebab gangguan peredaran darah. Tentunya kamu dapat tuliskan 2 hal tersebut dengan baik dan benar pada kolom berikut. Karena dapat disebabkan karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat. Pantun dapat digunakan untuk menyampaikan amanat agar kita selalu menjaga kesehatan organ. Doraemon makan ayam. Pakai sambal. Juga nasi. Ayo mulai kurangi garam, tubuh sehat, cegah hipertensi. Oke, beri tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan yang meriah. Oke, atas presentasi dari kelompok 1. Jadi tadi coba 2 hal utama yang menjadi faktor penyebab gangguan kesehatan pada organ peredaran darah apa aja tadi? Gangguan pada organ peredaran darah dapat disebabkan karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat. 2. Terlalu banyak makan makanan yang berlemak. Oke. Menurut kelompok 1, dari sekian banyak faktor hidup yang tidak sehat dan makan makanan yang berlemak. Sekali lagi tepuk tangan ya semuanya. Oke, Bu Evin ucapkan terima kasih. Silakan duduk kelompok 1. Oke, presentasi selanjutnya dilanjutkan dengan kelompok 2. Bawa maju semua. Ambil posisinya. Ayo teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain yang sudah tampil atau yang belum tampil tolong disimak. Oke, yang nyaring bacanya. Ayo yang nyaring. Nur Asisa, Maka, Nur Ashifa, Muhammad Rizki, Naga. Faktor penyebab gangguan peredaran darah adalah 1. Faktor keturunan. Orang tua yang mengalami kelainan jantung akan memiliki potensi memiliki kelainan jantung kepada anak-anaknya. Rokok dan alkohol. Rokok dan alkohol mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh sehingga tidak baik untuk dikonsumsi. Nomor 3. Terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak.
Kebiasaan makan makanan cepat saji. Junk food. Makanan cepat saji mengandung banyak kalori, tetapi kandungan gizinya sedikit sehingga tidak baik bagi kesehatan. Terinfeksi zat kimia beracun dari makanan kemasan seperti Indomie, saus, dan chicken snack. Faktor penyakit. Hipertensi dapat menyebabkan hipotensi stroke, leukemia, lebihan sel darah putih, kurang istirahat, lupa makan karena asik bermain atau belajar, kurang berolahraga. Setelah kamu berdiskusi tentang faktor penyebab gangguan pada organ peredaran darah dapat disebabkan karena fakta keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat, kurang berolahraga, kurang istirahat. Di lapangan banyak rumput alang-alang. Cakep. Nyangkut-nyangkut di baju saya. Cakep. Jika mata berkunang-kunang, Anda anemia. Oke, beli aplausnya dulu semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi menurut kelompok 2, tolong dibacakan ulang tadi. Faktor 2 faktor utama penyebab gangguan peredaran darah apa tadi? 2 faktor. Gangguan pada organ peredaran darah, kurang berolahraga, kurang istirahat. Oke, jadi 2 faktor penyebab gangguan pada peredaran darah adalah kurang istirahat dan kurang olahraga. Tepuk tangannya lagi. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Ayo sekarang siap-siap kelompok 3, kelompok terakhir. Ayo dibacakan yang nyaring anggota kelompoknya. Sudah, ayo. Kelompok 3, nama anggota Keke. 2 Alif, 3 Rafael, 4 Vanel, 5 Fitur. Nggak usah ditutup mukanya. Diskusikan dengan teman kelompok. Langsung jawabannya. Faktor penyebab gangguan peredaran darah adalah 1 faktor keturunan orang tua yang mengalami kelainan jantung akan memiliki potensi menurunkan kelainan jantung kepada anak-anaknya. 2 rokok dan alkohol. Rokok dan alkohol mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh sehingga tidak baik untuk tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak. Kebiasaan makan makanan cepat saji, junk food. Banyak kalori tetapi kandungan gizinya sedikit, menjaga tidak baik bagi kesehatan. 5. Terinfeksi zat kimia beracun dari makanan kemasan seperti Indomie, saus, ciki, dan snack. 6. Faktor penyakit hipertensi dapat menyebabkan stroke, anemia, kelebihan sel darah putih, kurang istirahat, lupa makan jika asik bermain, dan belajar. 8. Kurang berolahraga. Langsung dibaca jawabannya. Yang lain perhatikan dong, diapresiasi temannya. Langsung baca. Gangguan pada organ peredaran dapat disebutkan karena faktor bahwa
beristirahat. Oke. Terus siap-siap ada pantun dari kelompok 3. Ke pasar berbelanja. Banyak buah tomat. Rajin-rajinlah berolahraga, darah lancar, jantung pun sehat. Oke, tadi kesimpulannya bahwa penyebab gangguan pada peredaran darah apa tadi dibacain Nyaring? Kurang berolahraga, kurang beristirahat. Kurang berolahraga, kurang beristirahat. Tepuk tangannya mana teman-teman? Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, dari 3 penampilan kelompok tadi ya, Bu Evin belum dapatkan satu kelompok yang jawabannya nilainya A dengan grade antara 90 sampai 100. Jadi tadi dari kelompok pertama, coba dibaca lagi tadi kelompok pertama. 2 hal utama yang menjadi penyebab gangguan peredaran darah apa tadi ya Nyaring? Gangguan pada organ peredaran darah dapat disebabkan karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat. Oke, sudah. Gaya dari keturunan dan gaya hidup tidak sehat. Itu kata kelompok pertama. Sekarang kelompok kedua. 2 faktor utama yang menyebabkan gangguan peredaran darah. Dibaca. Kurang berolahraga, kurang istirahat. Kurang olahraga, kurang istirahat. Ayo sekarang kelompok ketiga. 2 hal utama penyebab gangguan peredaran darah. Mengonsumsi makanan yang melemat, terinfeksi zat kimia beracun. Oke, tadi sebelumnya kalian sudah mendiskusikan faktor-faktor yang menyebabkan gangguan peredaran darah melalui video. Di situ sudah dijelaskan ada 2 hal. Jadi, kalau faktor keturunan itu berarti masuk kategori penyakit yang disebabkan keturunan. Kalau bapaknya sakit jantung, maka anaknya bisa sakit jantung. Kalau bapaknya punya hipotensi atau darah rendah atau darah tinggi, anaknya juga bisa. Ini berarti penyebab utama 1. Kemudian yang kedua, makan makanan berlemak, kurang olahraga, kurang tidur, kurang istirahat. Itu berarti masuk ke gaya hidup. Maka jawabannya yang betul, 2 hal utama penyebab gangguan pada organ kesehatan peredaran darah. Pada kesehatan organ peredaran darah itu adalah jawaban dari kelompok 1. Oke, boleh tepuk tangan. Nanti tingkatkan lagi. Jadi 2 hal utama itu adalah faktor keturunan dalam kurung penyakit. Yang kedua adalah gaya hidup tidak sehat. Ya, itu 2 hal. Nanti penjabarannya ke 8 faktor yang kamu tuliskan itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Enggak ada yang mau nanya. Kalau untuk bikin pantun ada kesusahan? Enggak ada? Oke, siapa mau baca ini? Nah, Nura Sisa, dibaca ya Nyaring. Di atas gunung memanen tomat. Dibawa pulang oleh si Mamat. Jagalah jantungmu dengan cermat agar hidupmu tidak tamat. Oh iya, jagalah jantungmu dengan cermat agar hidupmu tidak tamat. Di atas gunung memanen tomat dibawa pulang oleh si Mamat adalah bagian sampiran. Ingat bagian pantun. Kemudian jagalah jantungmu dengan cermat agar hidupmu tidak tamat. Itu bagian apa? Sisi pantun. Oke, sekali lagi saya tawarkan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada pertanyaan, silakan saya bagikan soal berikut ini. Nanti soal berikut ini dikerjakan sendiri, nggak boleh kerja kelompok lagi. Ya, dijawab sendiri, tulis namanya. Soalnya 2, tapi beranak. Ayo sekarang dikerjakan sebelumnya. Ayo, silakan. Sudah dijawab semua tadi tuh. Ayo cepat tulis dulu namanya. Ayo tulis. Ayo
Nanti hilang giginya. Bu, yang amanatnya tuh jawabannya sampai baik. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan di situ, ditaruh di meja saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya kalian isi ini adalah lembar refleksi. Hari ini sudah belajar kira-kira bagaimana hasilnya pada diri kalian. Di sini diisi, gak usah ditulis namanya. Dan ini tidak akan mengulangi nilai kalian ya. Jadi isi saja apa adanya. Dikasih contek ya atau tidak di sini, ya atau tidak, kemudian kasih alasannya ya. Oke, gak usah ditulis namanya. Diisi. Siapa belum dapat? Berdiri gak dulu. Saya belum dapat. Ayo diisi lembar respon siswanya. Yang sudah selesai silakan kembali dikumpulkan lembar respon siswanya. Silakan ditulis alasannya. Kalau senang alasannya apa? Ditulis kalau senang. Kenapa? Apakah tadi senang lihat videonya kah? Atau lihat nyanyinya? Atau cara berdiskusinya? Ayo. Oke, silakan dikumpulkan lembar respon siswanya. Ya, silakan dikumpulkan lembar respon siswanya. Ya, katakan. Saya dua saja, Bu. Ya, boleh. Jangan dikembali ke tempatnya dengan tertib. Iya, nggak apa-apa. Sudah dijawab tadi. Sudah? Kembali dengan tertib. Silakan peralatan belajarnya dibereskan. Bu, yang ininya, Bu. Ya. Silakan peralatan belajarnya dibereskan. Bu, dorongnya dapat ya. Ya. Oke. Siapa yang hari ini belajarnya senang? Angkat tangan. Ada yang tidak senang? Tidak ada. Ada yang sulit? Tidak ada. Jadi tadi silakan duduk dulu di tempatnya. Tadi kita sudah belajar tentang organ peredaran darah. Itu ada 3, jantung, pembuluh darah, dan darah. Jadi kalau ada sesuatu yang menyebabkan peredaran darah ini macet, maka itu disebut dengan gangguan. Disimpulkan tadi ada 2 penyebabnya ya, faktor keturunan yaitu penyakit kalau faktor keturunan. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup tidak sehat. Nah, adapun fungsinya, fungsi organ peredaran darah itu coba kita simak lewat lagu ini. Jantung adalah organ tubuh manusia untuk memompa darah dengan cara berkontraksi, relaksasi. Jantung terdiri dari Yang merah mengandung oksigen, yang putih tadi mengandung karbon dioksida. serang di kanan, serang di kiri, pilih kanan, pilih kiri. Pembuluh
panjang umur. Yaitu apa? Rajin olahraga, kurangi makanan yang tidak sehat, ya. Tidak sehat itu contohnya Indomie, terus gorengan, nah terus yang ada saus-sausnya tadi ya, banyak zat kimianya. Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau nggak ada, apa mau tanya? Ibu, besok bawa itu. Oh apa? Ya, bawa